Matius pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, kita akan melihat kembali ayat demi ayat di sini, karena saya percaya bahwa kita sedang masuk dalam kebangunan rohani dan setiap umat Tuhan seharusnya bisa bergerak di dalam rancangan Tuhan dan mengikuti atau menjadi sama pelayanan kita dengan pelayanan Tuhan Yesus. Dikatakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea dan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit kelemahan di antara bangsa itu. Yesus berkeliling, dikatakan, di seluruh Galilea. Dan ia mengajar. Kalau kita perhatikan rangkuman dari pelayanan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, itu adalah rangkuman dari pelayanan Tuhan Yesus atau kehidupan Tuhan Yesus. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, kita melihat di sini rangkuman dari pelayanan Tuhan Yesus, dikatakan yang pertama adalah Yesus itu diurapi. Bahwa pelayanan itu harus diawali dengan pengurapan Tuhan yang turun atas kehidupan kita. Pengurapan pelayanan tidak hanya karena kita ahli di bidang-bidang tertentu. Misalnya ahli bicara kemudian jadi pengkhotbah, ahli dalam menyanyi kemudian jadi WL, ahli musik kemudian jadi pemain musik. Ya. Tidak salah kita bergerak di sana, tetapi tanpa diawali oleh pengurapan yang turun dalam hidup kita, maka pelayanan kita hanya akan menyentuh jiwa dan tubuh saja. Itu tidak mempunyai kuasa untuk menjamah dan membaharui hati kita. Ya. Itu hanya bisa bikin tenang sejenak, tetapi nanti kumat lagi. Oleh karena itu kalau kita lihat, teladan kita adalah Yesus. Dikatakan Yesus dari Nazaret. Dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dan dia berjalan berkeliling. Baru setelah Yesus diurapi, dia berkeliling. Ya, dia berkeliling. Nah, kalau kita baca sampai di sini enak. Yesus diurapi dan dia berjalan berkeliling. Tetapi untuk sampai diurapi dan berjalan berkeliling, lihat bahwa Yesus belajar sampai umur 30 tahun.
Baru setelah dia selesai belajar 30 tahun, ya, di umur 30 tahun, dia baru kemudian dibaptis, diurapi dan masuk dalam pencobaan. Setelah masuk dalam pencobaan, baru dia dikatakan dikuasai oleh Roh Kudus dan pelayanannya dimulai. Ya. Bayangkan dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun itu senyap, tidak ada catatan tentang Tuhan Yesus. Dan itu hanya diwarnai dengan kebiasaan orang Yahudi, yaitu belajar. Ya. Senyap, tidak ada pelayanan. Kita seringkali ketika kita sudah mau pelayanan, inginnya cepat-cepat, sudah cepat-cepat pelayanan. Ya. Tetapi hal seperti itu tidak baik. Satu, kita belum diurapi. Yang kedua, ketika fondasi itu belum kuat dan kita pelayanan dan itu bisa menarik bagi banyak orang, maka kita akan gampang sombong. Kita akan gampang jatuh. Ya. Sekarang kan musim kan pelayan Tuhan, pengkhotbah jadi pelawak, pelawak jadi pengkhotbah. Itu musim di gereja. Tetapi ayo, apakah sama pelayanan mereka, pelayanan kita juga nantinya, persiapan untuk masuk pelayanan, apakah sama dengan Tuhan Yesus? Umur 12 tahun sampai 30 tahun tidak ada apa-apa loh. Itu mungkin kalau kebanyakan orang 12 tahun sampai 30 tahun kalau tidak terjadi apa-apa sudah mundur. Tetapi Yesus terus dikatakan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Ya, roh jiwa tubuhnya semakin kuat dan dia disukai oleh Allah dan oleh manusia. Bahwa sebelum dia masuk dalam pelayanan, Yesus bertumbuh dalam kasih karunia Allah, bahkan dikatakan disukai oleh Allah. Nah, dan disukai oleh manusia. Banyak orang didorong untuk masuk dalam pelayanan supaya berkenan kepada Allah. Ya. Itu kan akhirnya sama dengan agama lain dibandingkan dengan Kristen. Bahwa semua agama mencoba untuk berbuat baik, memperbanyak amal, untuk berkenan kepada Allah, untuk diselamatkan. Tetapi kita orang Kristen beribadah kepada Allah karena sudah diselamatkan. Lihat di sini, itu perbedaannya. Ya. Kita berbuat baik, itu karena sudah lahir baru, sudah diselamatkan. Jadi berbuat baik itu bukanlah usaha. Itu adalah tabiat asli kita. Artinya mudah sekali untuk berbuat baik. Kalau kita lahir baru. Tetapi kalau kita tidak diawali oleh lahir baru, maka orang akan bersusah payah untuk hidupnya itu melakukan kebaikan demi kebaikan. Banyak yang gagal. Kalau berhasil, Paulus katakan, kalau berhasil berbuat baik karena usaha kita sendiri, kita jadi sombong. Ya. Tetapi kalau itu memang tabiat kita dari awal untuk berbuat baik, ya berbuat baik adalah hal yang biasa. Ya. Jadi kita harus mengerti ini perbedaan kekristenan dengan agama-agama lain. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, kemudian dia berjalan berkeliling. Tidak mungkin pengurapan atas hidup kita akan membuat kehidupan kita stagnan. Tidak mungkin.
Ketika kita diurapi maka kita akan bergerak. Di sini dikatakan berkeliling untuk melakukan kebaikan. Jadi Yesus diurapi dan dia berkeliling sambil berbuat baik. Itu hal yang normal. Dan kalau memang kehidupan Yesus adalah contoh teladan bagi kita, maka kita pun perlu diurapi dan hidup dalam kebaikan demi kebaikan. Nah, kemudian di sini dikatakan dan menyembuhkan semua orang. Seperti kita sudah pernah bahas bahwa penyakit ada 3 macam, ya. Di sini kelihatannya digabung, penyakit karena kuasa roh jahat. Penyakit ada 3 macam, penyakit karena roh jahat, ya. Orang kalau disantet itu pasti bilang dia sakit. Diperiksa ke dokter tapi tidak ada penyakitnya, ya. Tetapi itu sakit. Orang kalau pergi ke menginjak misalnya tempat-tempat keramat itu bisa sakit. Kalau diperiksa tidak ketahuan penyakitnya. Itu penyakit karena roh jahat. Ada penyakit karena dosa. Kitab Mazmur mengatakan diampuni dosanya, disembuhkan penyakitnya. Jadi ada penyakit karena dosa. Sudah ditegor, ditemplak oleh Roh Kudus, tidak tobat-tobat. Sehingga dia kemudian sakit. Kalau dia tidak bertobat, dia akan tetap dengan penyakitnya. Kalau bertobat, dia akan sembuh dari penyakitnya. Yang ketiga penyakit tabur tuai, ya. Karena kita itu tidak hati-hati dengan gaya hidup kita, makan kita, ya. Misalnya gula terus, ya kan? Akhirnya diabetes. Dan kalau sudah diabetes hati-hati dengan makannya. Sembuh, didoakan sembuh, ya. Tapi setelah sembuh cari lagi Coca-Cola, Sprite, ya kan? Dan kumat lagi, itu penyakit tabur tuai, ya. Itu penyakit tabur tuai. Nah, di sini pelayanan Tuhan Yesus itu dikatakan Yesus mengajar, ya. Kemudian dia itu menyembuhkan orang sakit yang dikuasai iblis, atau dia menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Ya. Jadi hanya ini loh, hanya 3. Saya kembali mau menekankan ini supaya kita semua mempersiapkan diri dan menselaraskan dengan Tuhan Yesus untuk ambil di dalam kebangunan rohani yang sedang terjadi. Ya. Anda akan dipertemukan dengan orang-orang sakit. Ya. Dan saya berharap bahwa Anda semua bergerak untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau saya terbatas, seorang jemaat berkata pada saya, ini anaknya jemaat sakit, sudah dioperasi. Tidak mendoakan. Saya katakan serba susah. Karena anaknya bukan jemaat kita, bukan jemaat di sini, itu jemaat gereja lain. Kalau saya sampai berkunjung ke sana, kedengaran dari gereja lain, kan ambil jemaat lantas. Ya. Jadi harap mengerti posisi saya. Ketika Anda punya anak dan itu dari gereja lain, saya tidak akan berkunjung untuk mendoakan. Ya, kenapa? Ini Pamekasan, kota kecil. Ya, ini Pamekasan, ini kota kecil. Gampang sekali isu-isu yang tidak sedap itu terdengar. Saya bertanggung jawab untuk jemaat yang beribadah di tempat ini. Seandainya terpaksa untuk didoakan, orangnya sendiri yang harus datang ke gereja ini. Nah, kalau gitu kan bukan saya yang datang, ya. Ini hanya untuk menjaga kerukunan antar gereja.
Ya, jadi harap mengerti di sana. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Dikatakan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Ya, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau kita lihat Injil Kerajaan Allah, kita baca Matius pasal 12 ayat 28. Dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi ketika bicara Injil Kerajaan Allah, dikatakan itu bicara tentang pengusiran setan. Kerajaan Allah tidak akan termanifestasikan di satu tempat atau dalam kehidupan seseorang kalau dalam kehidupan seseorang itu masih dikuasai roh jahat. Kalau di tempat tersebut masih dikuasai oleh roh jahat, kerajaan Allah tidak akan termanifestasi. Jadi bagaimana caranya? Usir setan terlebih dahulu, baru kerajaan Allah akan dimanifestasikan. Artinya kerajaan Allah ini, kitab Roma mengatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan minuman, tetapi terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, bayangkan rumah yang ada roh jahatnya. Atau rumah yang kalau biasanya itu ya, kalau di depan pintu ya, itu di atasnya itu ada tulisan-tulisan ya, ada diselempitkan di atas ya. Atau mungkin ada kaca di depan ya. Ada kaca. Kaca kan seharusnya di kamar kan kalau kita. Tapi ada yang kaca di depan ya. Mungkin supaya setannya kalau mau masuk ngaca, lu kok jelek, lari sendiri. Nggak jadi masuk. Ya. Nah, selama tempat itu ada roh jahatnya, maka lihat yang ada di tempat itu tidak ada damai. Maunya marah terus tengkar. Ya, dalam keluarga itu gampang emosian. Ya. Kalau orang itu ada roh jahatnya, gampang emosian juga. Ya. Jadi kalau orang sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, diperiksa ternyata tidak darah tinggi, ya kan? Oh, ini ada roh jahatnya. Ada roh jahatnya. Ya, jadi orang itu tidak akan pernah merasakan damai. Apalagi bersuka cita. Ya. Hanya ketika setannya diusir, orang itu akan mengatakan, enak ya, enak, lega. Ya. Jadi bicara kerajaan Allah itu bicara tentang pengusiran setan. Baru orang bisa merasakan kerajaan Allah dalam kehidupannya. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan serta melenyapkan segala penyakit. Bahwa penyakit bisa disembuhkan oleh dokter, iya. Ya, dan itu tidak salah. Tetapi ingat, segala penyakit yang bahkan bisa disembuhkan oleh dokter dan yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, Yesus bisa menyembuhkannya. Dan tidak semua penyakit yang bisa disembuhkan oleh Yesus, dokter bisa melakukannya. Nah, supaya jelas. Ya. Saya dalam pelayanan akhir-akhir ini selalu saya heran juga bahwa setiap saya selesai pelayanan selalu ada orang sakit, orang yang terikat, yang datang minta doa. Puji Tuhan saya mendapatkan WA seorang hamba Tuhan yang kakinya sampai bengkak karena autoimun, itu serba susah. Dikasih obat penyakit yang ini ngantem ke yang lain.
sehingga bahkan kulitnya pun melepuh dikatakan. Dan dia kasih fotonya, kakinya bengkak. Ketika saya berdoa, orang ini kemudian beberapa hari kemudian WA saya. Dan dia katakan, puji Tuhan, saya sudah bisa tidur. Puji Tuhan, besoknya nulis lagi, puji Tuhan, kaki saya yang bengkak sudah mulai kempes. Dan barusan dia WA juga, puji Tuhan, besok saya sudah boleh keluar rumah sakit karena saya sudah sembuh. Dikatakan. Dan ketika Anda berurusan dengan penyakit, saya mau tekankan begini. Tidak peduli Anda adalah orang Kristen atau pendeta atau orang kaya atau orang yang menjaga kesehatan dengan berolahraga, bahkan makanan semua dijaga, ya kan? Sekarang kan semua orang kan dibombardir dengan pengetahuan-pengetahuan yang justru membuat kita takut. Semakin Anda banyak tahu, Anda akan semakin cerewet. Coca-Cola enggak boleh. Pocari Sweat enggak boleh. Mari yang tepung-tepungan enggak boleh. Dulu pisang sehat katanya kalau lebih dari 2 diabetes loh. Terus mau makan apa? Makan angin. Sakit juga makan angin. Iya kan? Sekarang dibombardir seperti itu. Nah, saya katakan Anda mau berjaga-jaga pun, ingat Anda tetap bisa sakit. Puji Tuhan kalau dokter bisa sembuhkan Anda. Tetapi saya mau tekankan, Yesus pasti bisa menyembuhkan. Ya. Dan kembali di sini penekanannya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul tadi, penekanannya. Bagaimana kalau penyakit yang dari setan? Dokter sudah pasti angkat tangan. Ya kan? Di sini dikatakan serta menyelenyapkan. Wow, ini harapan besar bagi kita. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya. Kelemahan. Melenyapkan segala penyakit. Nah, lihat di sini bahwa 3 hal yang menjadi yang utama dalam kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, yaitu mengajar firman, kemudian menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Yuk kita lihat sekarang tentang pelayanan para rasul. Kisah para rasul pasal yang kedua. Ayat 41 dan 42. Atau sampai 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lihat di sini, mereka yang baru diselamatkan itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi para rasul juga mengajar. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mengajar jemaat. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Tentunya di antaranya adalah menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Supaya lebih jelas, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul kembali pasal yang keempat. Pasal yang kelima saja. Ayat 12.
Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Tadi mengajar dan mengadakan tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini kita sekarang. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Lihat di sini. Bahwa pelayanan para rasul, terutama di sini Petrus dan Yohanes, sama dengan Yesus. Mereka mengajar, mereka menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir setan. Bagaimana dengan Paulus? Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Ayat yang ke-8 mulai. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini akibat pengajaran dari Paulus. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi kita lihat dari Yesus ke para rasul, kemudian Rasul Paulus juga, pelayanannya sama semua. Karena mereka mempunyai pengurapan yang sama. Mereka diurapi oleh Roh Kudus. Bayangkan kalau Roh Kudus mengurapi, maka roh yang sama ini akan memimpin orang-orang mempunyai pelayanan yang sama. Nah, kita lihat sekarang gereja, kalau mau jujur, banyak yang tidak mirip dengan pelayanan Tuhan Yesus dan pelayanan para rasul. Kita berpikir, karena bisa nyanyi lompat-lompat, bisa nyiptakan lagu, selalu lagu yang baru. Karena pengkhotbah yang hebat, pinter ngelucu, tidak bikin ngantuk. Ya kan? Dan kita berpikir, Tuhan hadir. Percayalah, hati Tuhan tidak pernah tega melihat orang sakit. Kalau dia memang hadir, lihat Anda sakit, dia pasti sembuhkan. Itu hati Tuhan. Dan kita melihat gereja, apakah selalu ada kesembuhan? Apakah selalu ada pengajaran yang sehat, yang berdasarkan pewahyuan, kesembuhan dan pengusiran setan?
Orang selalu kemudian berkata, bukan karunia saya, bukan karunia saya. Menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan tidak butuh karunia. Itu butuh pengurapan dan kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Dan semua yang diurapi oleh Roh Kudus didahului oleh masa-masa kesendirian. Ya. Didahului oleh masa-masa kesendirian. Yesus 12 tahun sampai 30 tahun senyap. Para rasul 10 hari hanya doa terus. Paulus 3 tahun dia di padang belantara, di padang gurun. Menyendiri. Jadi kita lihat di sini betapa berbedanya pelayanan di gereja-gereja kebanyakan sekarang dengan pelayanan Yesus dan para rasul. Beda. Ya, beda. Sekarang bahkan lucu. Banyak pengkhotbah itu lucu. Ada yang sampai bawa tangga untuk jadi contoh. Ada yang bawa masakan untuk jadi contoh. Ya, bahkan dimakan, masakannya, mie-nya dimakan. Hanya untuk menjadi contoh dari khotbahnya. Ya. Ada yang bawa air bertimba-timba untuk menjadi contoh dalam khotbahnya. Saya mau tekankan begini. Yang dibutuhkan adalah pengurapan. Yang dibutuhkan pengurapan. Ya. Dan tidak semua orang kalau memang dia tidak mau menyendiri dengan Tuhan, tidak akan mungkin dapat pengurapan dari Tuhan. Orang bisa kelihatan sibuk pelayanan, iya. Berdampak atau enggak? Pernahkah dalam pelayanan mereka melihat orang sakit disembuhkan? Pernahkah dalam pelayanan mereka setan-setan diusir? Pernahkah mereka mengatakan, Pak, 3 tahun yang lalu Bapak pernah mengajar ini. Dan itu jadi berkat. Pernahkah apa yang kita ajarkan diingat oleh orang-orang yang mendengarnya? Kalau pengajaran itu tidak disertai dengan pengurapan yang menembus pertahanan manusia sampai ke dalam hati mereka, maka pengajaran itu akan mudah untuk dilupakan. Gereja sekarang bingung dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Dibahas, akhirnya sampai ke penyesatan. Ya. Padahal pertanyaannya, baiklah mereka itu boleh membahas segala macam. Perpuluhan, rumah tangga, kawin, cerai lagi. Ya, bahkan sampai isu katanya kekristenan sekarang mengizinkan kawin siri. Loh, ini kan lebih parah lagi, ya kan? Artinya bahwa banyak orang itu membahas hal-hal seperti itu. Ayo berandai-andai. Seandainya banyak orang sakit datang kepadamu dan kau mendoakan menyembuhkan mereka. Seandainya banyak orang yang disantet, orang yang kerasukan datang untuk dilayani pelepasan dan mereka dilepaskan. Tidak akan sempat kita bahas hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Tidak akan sempat. Ya. Lihat orang yang penting, orang yang kaya, orang yang terpandang, tidak sempat untuk menggosipi orang lain. Hanya orang yang tidak ada kerjaan aja yang gosip. Kalau kita sibuk dengan mengajarkan firman Tuhan, tidak harus jadi pendeta. Anda baca renungkan firman Tuhan,
dan firman itu hidup, maka dalam kehidupan sehari-hari Anda akan dipertemukan dengan orang lain mungkin yang mengeluh. Dan kemudian, oh tadi pagi saya dapat berkat nih loh, Tuhan jelaskan begini pada saya. Dan itu jadi berkat bagi orang tersebut. Kalau kehidupan kita seperti ini, mengajar dari apa yang kita sudah renungkan, membagikan itu, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tidak sempat kita untuk menggosipi hal-hal yang tidak penting. Ya. Ayo jujur sekarang. Sungguh-sungguhkah gereja sudah mirip dengan pelayanan Tuhan Yesus dan para rasul? Bahkan bagi saya sebenarnya tidak terlalu penting gereja itu dibagi. Ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum muda, ibadah kaum wanita, ibadah kaum bapak. Nanti lama-lama ada ibadah kaum G. Ya kan, kalau mau dibagi supaya semakin rame gitu, sudah bagi semua. Yang saya tekankan adalah begini. Ketika kita hidup dalam atmosfer yang benar, rasa haus dan lapar kita akan hal rohani itu tumbuh sebagaimana mestinya. Mau ibadah kaum wanita pun itu akan nanti dipenuhi kaum bapak kalau ada kesembuhan di kaum wanita. Ya. Kalau ada manifestasi kuasa Allah, mau disebut ibadah sekolah minggu pun itu akan dipenuhi dengan orang-orang yang tua. Saya membaca sebuah buku sudah lama, 10 tahun lebih kalau tidak salah. Judul bukunya, buku agak tipis, Anak-anak dalam Pertempuran. Dan Tuhan melawat satu gereja itu di sekolah minggu. Sehingga anak-anak sekolah minggu saling mendoakan dan yang sakit sembuh. Kemudian orang tua yang mengantarkan yang sakit, yang agak sakit, didoakan anak sekolah minggu sembuh. Sehingga sekolah minggu itu menjadi ibadah yang dihadiri oleh orang-orang dewasa juga. Dan anak-anak sekolah minggu yang berdoa. Kenapa kita membagi-bagi kemudian? Membagi-bagi pengajaran, oh ini pengajaran khusus untuk perempuan. Tidak ada di sini. Sehingga supaya lebih menspesialisasikan perempuan. Maka ibadah perempuan ada kursus memasak. Oh iya itu banyak sudah kan di gereja. Kalau yang bagian bapak-bapak, hubungan seks yang sempurna. Nah, akhirnya katanya orang Madura, mor nyelamor pengajarannya. Padahal cukup Anda memberitakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk datang menyelamatkan kita. Pengajaran itu intinya. Kemudian Anda disertai kuasa, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, selesai. Itu yang sudah disembuhkan, orang yang datang itu akan cerita kepada orang-orang lain. Dan orang-orang itu yang butuh kesembuhan akan datang juga. Artinya bahwa sesederhana itu seharusnya kekristenan. Tidak usah terlalu ruwet. Bahkan di dalam pujian pun sekarang banyak aturan. Baik, baik. Tetapi tambah bingung. Ya. Anda kalau lihat gereja besar kan di belakang itu ada yang sudah pakai. Ya kan, tape-nya nanti, oh ini waktunya WL agak tinggi sedikit, bass dikurangi. Ini waktunya bass dikurangi, ini drum yang mulai. Itu semua diatur. Artinya bahwa emosi Anda diacak-acak. Karena kalau Roh Kudus yang bekerja, saya tidak anti dengan keahliannya. Yang saya mau tekankan adalah ini. Smith Wigglesworth ada tukang ledeng yang suaranya pasti lebih hancur-hancuran dari kita semua. Tapi ketika dia ada di sebuah kapal, dia diminta untuk menyanyi.
dengan suara yang bisa bikin sakit telinga. Tetapi hasilnya orang-orang yang di kapal itu semuanya tersungkur. Dan Smith Wigglesworth dari disuruh nyanyi, dia langsung berhenti melihat seperti itu. Dia keluarkan Alkitab kecilnya yang biasa dia bawa kemana-mana. Sesederhana itu kan seharusnya. Kekristenan itu sesederhana itu. Gereja ini dijadikan tempat untuk memperlengkapi dengan firman. Menjadi tempat untuk mengimpartasikan pengurapan kepada jemaat. Sehingga jemaat keluar itu bisa berfungsi sebagaimana Allah inginkan. Ya. Ini waktunya kebangunan rohani. Ya, ini waktunya kebangunan rohani. Seseorang menghubungi saya dan dia katakan, Bapak tadi khotbah saya sudah pulang, dia baru, Bapak tadi khotbah di GPPS Sawahan. Saya tidak sempat datang Pak, tapi saya tahu Pak nanti ya setiap ke Surabaya, pokoknya kabari saya akan selalu hadir dimanapun Pak Yusa datang. Dan yang lebih lagi adalah banyak orang sakit, banyak orang yang terikat, yang datang untuk minta didoakan. Yang saya mau tekankan ini, tidak biasanya. Sehingga yang saya mau tangkap, bukan saya berbicara tentang kehebatan pelayanan saya, tetapi fenomena ini seakan-akan berbicara pada kita, pada saya, ini waktunya kebangunan rohani sedang terjadi. Jangan selalu nunggu, ini waktunya kebangunan rohani. Ya. Mulailah bergerak. Saya ditelepon oleh seseorang. Bagaimana untuk mengetahui kita itu ada dalam pengajaran yang benar. Dan kita sedang berjalan di dalam kerohanian yang benar. Saya jawab, gampang. Kalau ibu berjalan semakin hari semakin menginginkan hal-hal yang rohani dan tidak lagi menginginkan atau itu berkurang banyak, keinginan-keinginan keduniawian berkurang, keinginan-keinginan kerohanian itu semakin bertambah, berarti ibu ada dalam pengajaran yang benar, ada dalam jalur yang benar. Tetapi kalau ibu beribadah mendengar khotbah segala macam, tetapi justru tambah ingin ini, hal-hal yang di dunia. Dan keinginan untuk hal-hal yang rohani tidak ada. Atau bahkan keinginan akan hal-hal yang rohani ini dipakai untuk hanya menghasilkan keinginan-keinginan duniawi. Berarti ibu sedang disesatkan. Sekarang mari kita pikirkan. Setelah bahkan mungkin puluhan tahun kita jadi orang Kristen. Kira-kira kalau pakai perbandingan, keinginan kita akan hal-hal rohani lebih besar atau lebih kecil dibanding keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi. Kan mudah. Kalau kita tambah tidak ingin hal yang rohani, tetapi mempunyai keinginan yang lebih banyak untuk hal-hal yang duniawi. Saya katakan, engkau sedang anjlok kerohanianmu. Engkau sedang berjalan dalam jalan yang salah. Engkau sedang disesatkan. Ya. Hati-hati di sini. Kembali pada pembahasan kita. Di dalam Injil Matius pasal 4 ini. Bahwa ini yang terjadi selanjutnya ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia, tentang Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang mengajar sambil berbuat baik. Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Yesus yang mengusir setan.
Dan bahkan dikatakan melenyapkan segala penyakit. Maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Wow. Mau penyakit turunan, mau penyakit karena organ-organ tubuh yang rusak, mau penyakit karena setan, semuanya disembuhkan. Kalau kita percaya Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, seharusnya kejadian-kejadian ini kan terus terjadi melalui gerejanya. Tetapi kenapa tidak terjadi? Berarti gereja sedang tersesat dong. Ya, gereja sedang tersesat. Karena tidak sejalur dengan pelayanan Tuhan Yesus dan para rasul. Mengapa tidak ada atau sedikit yang bangkit untuk bergerak di dalam ini? Karena tidak mudah. Sangkal diri, pikul salib itu jarang diajarkan sekarang di gereja. Padahal untuk bergerak dengan pengurapan dan kuat kuasa Roh Kudus, modal yang paling utama adalah sangkal diri, pikul salib. Anda harus banyak berdoa. Anda harus berpuasa. Anda harus tunduk pada mungkin seorang pemimpin yang diurapi. Anda harus bertekun dalam pengajaran. Tidak mudah, tidak otomatis kemudian kita bisa dengar suara Tuhan dan ahli di dalam itu. Udah, Anda butuh orang yang sudah lebih berpengalaman, yang akan mengajar, yang akan membimbing. Artinya tidak mudah. Ya. Dan sedikit sekali orang yang mau diajar dengan benar sampai hidup dalam sangkal diri, pikul salib. Sehingga kita lihat akhirnya gereja bisa bergerak dalam bidang-bidang yang lainnya secara hebat. Tetapi ciri khasnya, tidak ada. Ciri khas dari gereja seharusnya hidup dalam pengajaran firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Ini butuh sangkal diri, pikul salib. Ini butuh banyak doa. Ya. Bahkan para murid ketika bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir roh jahat ini? Jenis ini tidak bisa diusir tanpa doa dan puasa, dikatakan. Berarti ada hal-hal di mana kita harus meningkatkan kerohanian kita untuk bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tidak mudah. Saya sungguh perhatikan jarang-jarang gereja yang mengajarkan sangkal diri, pikul salib. Bahkan jarang ada gereja yang berani mengajar kita harus berdoa minimal 1 jam. Sesuai Yesus yang katakan, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja? Kenapa? Kalau ini ditekankan, banyak orang-orang akan tersinggung dan akan meninggalkan gereja. Itu yang ditakutkan. Padahal sebenarnya kembali, yang Anda boleh pikirkan, Anda boleh baca Alkitab. Yesus selalu mengajarkan tentang sisa. Yang diselamatkan kan? Sisa. Kata sisa itu kan jarang sampai separuh kan? Sisa itu sedikit. Penabur, menaburkan ke tempat ke 4 macam tanah. Hanya 1 yang menghasilkan, berarti hanya 1/4 yang menghasilkan.
Yesus mengajarkan jalan yang sempit, jalan yang lebar. Ternyata sudah jalannya sempit, tidak banyak yang mau lewat jalan sempit, milih jalan yang lebar. Artinya bahwa yang diselamatkan jauh lebih sedikit. Apalagi yang bergerak bersama Yesus, sangat sedikit. Lalu kenapa takut untuk memberitakan firman sesuai dengan yang Alkitab tulis? Jangan diperlemah. Jangan diperlemah. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saya kembali mau tekankan. Ingat di sini orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Bukan karena Yesus orang baik. Tetapi karena Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit. Karena Yesus mengusir setan dari orang-orang yang dirasuknya. Maka orang berbondong-bondong. Kalau orang baik, orang Buddha banyak yang jauh lebih baik daripada orang Kristen. Ya. Oleh karena itu, lihat di sini bahwa betapa pentingnya kuasa Roh Kudus yang harus kita demonstrasikan. Dan setan tidak suka. Sehingga setan mempengaruhi pendeta-pendeta. Sehingga banyak pendeta yang mengajarkan keinginan setan. Yaitu karunia roh tidak penting. Demonstrasi kuasa tidak penting. Yang penting adalah berbuat baik. Buah roh ditampilkan. Oh itu semua yang digembar-gemborkan kan. Toh orang yang berbuat, yang mengusir setan tuh masuk ke neraka. Ditolak Yesus padahal bukan karena mengusir setan loh. Yesus tidak pernah mengatakan, karena kamu mengusir setan dalam namaku, pergi kamu. Aku tidak mengenal. Tidak ada. Tapi karena kamu berbuat kejahatan. Bukan karena ngusir setan. Tetapi selalu ini digembar-gemborkan. Tidak penting. Tidak penting. Kamu bergerak dengan seperti ini. Kamu gampang disesatkan. Yang penting berbuat baik. Buah roh. Buah roh. Kalau Yesus tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Kalau Petrus tidak menyembuhkan orang sakit. Kalau Paulus tidak menyembuhkan orang sakit. Dan saya mau tambahkan begini. Kalau almarhum Umi Sakliu tidak menyembuhkan orang sakit. Tidak mengusir setan. Siapa mau dengar Umi Sakliu khotbah? Bukan menghina. Tetapi ayo berpikir jernih. Bahwa kebangkitan dari gereja yang dipimpin Umi Sakliu. Dari 8 jemaat itu meledak karena ada satu orang yang perutnya besar datang kepada Umi Sakliu dan Umi Sakliu sembuhkan perut itu langsung kempes. Dan minggu selanjutnya jemaat mulai bertambah. Sidang jemaat. Bukan karena Umi Sakliu pandai berkhotbah. Orang khotbahnya ngomongnya aja tidak jelas. Tetapi karena pengurapan. Di sini pun jelas, kalau kita baca tanpa doktrin-doktrin, Anda baca lurus saja, Anda tahu mengapa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena ayat di atasnya kan, ayat 24 kan. Itu yang terjadi. Dan ini berusaha dikemposi sama setan melalui pendeta-pendeta. Sehingga kita juga mendapati sekarang pendeta-pendeta yang tidak punya kuasa. Ngusir setan takut. Beraninya hanya bernubuat. Dan saya tantang orang-orang di kota-kota besar. Bukankah banyak nubuatan yang tidak terjadi?
Dan mereka sambil senyum, mereka katakan, "Ya Pak." Sidang jemaat, mari pikirkan. Biarlah gereja ini berjalan sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Sesuai dengan apa yang para rasul lakukan. Sederhana. Anda baca Alkitab, Anda renungkan, biarkan mungkin satu ayat berbicara kepada Anda dengan kuat. Bahwa itu seharian Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan dan Anda bisa bagikan, mengajar firman dari satu ayat ini. Dan itu akan mengubahkan orang tersebut. Anda akan dipertemukan dengan orang sakit, coba berani mendoakan. Dan Anda akan melihat hasilnya, orang sakit disembuhkan. Ya. Beranilah untuk mendoakan orang. Kadang orang itu tenang-tenang, tiba-tiba akan manifest ketika Anda. Ya. Beberapa orang lucu kalau datang pada saya. Bawa pasangannya, "Pak, ini ada masalah Pak, begini-begini." Setelah didoakan tidak terjadi apa-apa. "Sudah Pak, sudah," saya bilang. "Boleh saya doakan ibu atau bapak?" Sekarang pasangannya yang bawa. Yang berpikir bahwa keadaannya aman-aman. Ternyata yang manifestasi yang aman-aman ini. Ya. Jadi banyak orang yang butuhkan kita. Saya hanya menyampaikan, ayo ini jadi pemikiran kita. Apakah kita akan tetap menjadi gereja yang hanya bisa bersukacita, loncat-loncat, atau membuat gereja kita megah dan sebagainya, ataukah kita akan bergerak seperti Yesus dan para rasul? Saya baca di Facebook, ada seseorang pendeta yang berkata begini, dia pasang foto gereja yang ada lampu-lampu sorotnya. Dan dia katakan, "Kapan gereja saya punya lampu seperti ini?" Bukankah seseorang dulu ketika kita bangun gereja ini bertanya pada saya, "Tidak mau dikasih lampu sorot." Saya hanya menjawab begini, "Saya mau bangun gereja, bukan bangun diskotik." Di mana ketika seseorang masuk ke gereja ini, mereka tahu bahwa ini gereja. Tidak ada sedikit pun yang berbau diskotik. Dan Anda perhatikan, banyak orang kaum muda Kristen yang katanya militan, tidak suka kalau ada di gedung yang terang seperti ini. Oleh karena itu, banyak gereja yang harus digelapkan pakai lampu sorot dan segala macam. Kenapa? Mereka mau masuk gereja tanpa menanggalkan kedagingannya. Tidak bisa seperti itu. Anda ikut Yesus, tinggalkan segalanya, baru ikut Yesus. Kalau tidak, dikatakan, kalau engkau tidak mengadakan hitung-hitungan dalam membangun rumah, jangan-jangan berhenti tengah jalan. Kenapa orang meninggalkan Yesus? Karena dari awal kedagingannya tidak pernah ditanggalkan. Sehingga itu terus bertumbuh. Sampai pada waktunya orang itu akan meninggalkan Yesus. Jadi jangan salahkan orang-orang yang mempengaruhi, tidak. Karena orang itu memang dari awal tidak menanggalkan kedagingannya. Kembali sebagai penutup, ingat kehidupan Kristen sederhana. Tunggu Roh Kudus mengurapimu dan mulai mengajar firman Tuhan. Tunggu Roh Kudus, mulai mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Tunggu Roh Kudus dan mulai untuk mengusir setan, dan setan akan pergi. Sesederhana itu kehidupan kekristenan. Kalau 3 hal ini belum pernah kita alami, sudah dah
Tidak usah mikir yang terlalu muluk-muluk dikatakan ya. Ya. Makan aja tidak cukup, ingin punya rumah 7 tingkat. Tidak usah muluk-muluk. Ya, jadi orang Kristen pun sama. Sesederhana ini. 3 hal yang harus dipikirkan dan harus terjadi dalam hidup kita. Setelah itu Anda mau kembangkan yang lain, silakan. Pokoknya 3 hal ini sudah terjadi dan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.